Sabto. Saidin Sabto dadi sakersane Allah berkah kalimah la haula Assalamualaikum para sahabat spiritual yang berbahagia. Semoga para sahabat semua dikaruniai banyak nikmat dari Allah, dan dimudahkan segala urusannya. Dalam video kali ini, menceritakan tentang nasib dari Pak Widodo, dan juga dibakarnya jasad dari Mat Suling dan para muridnya oleh Gus Nur Samsun dan Kang Hadi. Setelah tadi Kang Hadi yang sudah tak mampu menghadapi Mat Suling dan para muridnya, tiba-tiba saja Gus Nur Samsun datang menolong Kang Hadi, yang sudah pasrah dan tak berdaya. Maka terjadilah pertarungan yang hebat Gus Nur Samsun dengan para dukun santet sesat itu. Dan setelah melakukan duel yang sangat panjang, akhirnya Mat Suling dan para muridnya kemudian bisa dikalahkan. Maka setelah semua dukun santet itu sudah kalah dan tak berdaya, Gus Nur Samsun kemudian akan mewujudkan janjinya, bahwa jika Gus Nur Samsun bisa mengalahkan Mat Suling dan para muridnya itu, Gus Nur Samsun akan membakar mereka. Maka Gus Nur Samsun yang dibantu kameramen dan Kang Hadi, kemudian mengumpulkan para dukun santet itu ke dalam gubuk, tempat markas dari Mat Suling itu. Ya, kalian seret sama kamu, seret mereka masukkan ke dalam gubuk. Setelah itu nanti kita bakar. Sebelum kita bakar, kita lepaskan dulu ini. Sekarang seret mereka semua. Maka dimasukkanlah jasad dari Mat Suling dan para muridnya ke dalam gubuk itu. Dan setelah mereka semua dibuat bertumpuk di dalam gubuk menjadi satu, Gus Nur Samsun dan Kang Hadi kemudian bersiap untuk membakar para kuntet itu. Namun sebelum mereka melakukannya, Gus Nur Samsun teringat akan Pak Widodo yang masih tergantung di dalam karung di pohon itu. Maka mereka pun segera mendatangi tempat di mana Pak Widodo digantung. Dan setelah berusaha dengan bersusah payah, Gus Nur Samsun dan Kang Hadi yang dibantu kameramen berhasil menurunkan tubuh Pak Widodo. Maka tidak mau menunggu lama, Gus Nur Samsun kemudian membuka tali yang mengunci Pak Widodo di dalam karung itu. Dan betapa terkejutnya Gus Nur Samsun melihat kondisi yang mengenaskan dari Pak Widodo. Terlihat wajah itu sangat pucat, dan wajah itu terlihat terluka lebam bekas pukulan, dan wajah itu pun masih berlumur darah yang sudah mengering. Astagfirullah, ini mereka ini kejam banget ya. Udah. Ini jangan disut ya. Yang jelas ini Pak Widodo nih. Udah, jangan disut. Wajah Pak Widodo sungguh terlihat sangat mengenaskan. Gus Nur Samsun sangat tidak tega. Pak Widodo yang sangat baik dan setia itu bernasib naas sedemikian rupa. Dia tidak menyangka Mat Suling begitu tega berbuat sekejam itu kepadanya. Padahal Pak Widodo dulu juga sering bersilaturahmi kepada Mat Suling di podoknya di lereng Gunung Lawu. Seharusnya ada empati yang ditunjukkan, karena sudah ada hubungan yang cukup dekat itu. Tetapi Mat Suling memang dukun yang sangat kejam. Siapapun yang menghalangi keinginannya, pasti mereka akan dibuatnya tunduk dan dihajarnya. Dan karena itulah Gus Nur Samsun menjadi terlihat sangat geram. Maka Gus Nur Samsun pun langsung kembali ke gubuk tempat Mat Suling dan muridnya yang sudah terkapar itu. Gus Nur Samsun ingin segera membakarnya, untuk membalaskan kekejamannya pada Pak Widodo, juga kekejamannya pada semua orang yang telah dijahatinya. Maka Gus Nur Samsun dibantu Kang Hadi, kemudian bersiap membakar para dukun santet itu, dengan ajian segoro geni yang Gus Nur Samsun miliki. Maka setelah ajian hebat itu dihantamkan, gubuk bambu itu langsung terbakar, dan membakar para tubuh dukun santet sesat itu. Dan setelah puas Gus Nur Samsun membakar para kuntet itu, Gus Nur Samsun kemudian meminta Kang Hadi untuk melihat kondisi Pak Widodo. Dan di saat itulah kabar duka itu disampaikan Kang Hadi, bahwa Pak Widodo sudah tidak bernafas lagi, dan sepertinya Pak Widodo telah pergi menghadap Sang Ilahi. Enggak, maksudnya masih hidup enggak atau mati? Gak ada nafasnya. Enggak ada nafasnya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Tidak dibus.